Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, bagaimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberi kemudahan dalam belajar. Uh, Hari ini, dalam video ini, saya akan sedikit mengulas tentang materi kita pada minggu ketiga yang lalu, yang terkait dengan filosofi penelitian. Dalam minggu ketiga kemarin, kita telah membahas sedikitnya tentang ontologi, yang kedua kita membahas tentang epistemologi, dan dari keterikatan dua hal ini kemudian akan melahirkan sebuah paradigma atau cara pandang. Dan dari cara pandang inilah yang kemudian akan membimbing kita kepada desain sebuah penelitian dan metode apa yang harus kita lakukan untuk pengambilan data dan selanjutnya. Rekan-rekan mahasiswa, saya ingin sedikit menyimpulkan saja terkait dengan ontologi. Dan ini terkait dengan hasil tugas rekan-rekan mahasiswa yang telah diunggah di website kita di englisheducation.uhamka.ac.id. Teknologi, ontologi merupakan klaim kita atau asumsi kita terhadap sebuah realitas atau realitas sosial yang ada. Nah, ontologi ya, karena ini adalah sebuah klaim atau assumption atau asumsi kita, maka ini akan terkait dengan hakikat realitas itu sendiri, ya, atau keyakinan kita terhadap sebuah realitas, ya, atau hakikat terhadap kebenaran dan bagaimana keyakinan kita atau pemahaman kita terhadap kebenaran, ya. Konsep kuncinya adalah sebuah pertanyaan ini, apakah realitas yang ada? Nah, teman-teman, kita ambil sebuah contoh. Misalkan kita melihat sebuah realitas bahwa ternyata banyak orang di Indonesia dapat menguasai atau mahir berbahasa asing. Ya, ini sebuah realitas, teman-teman. Ya, kemudian kita harus melihat bahwa ternyata realitas ini dapat dipandang dalam beragam perspektif, yaitu kita akan mengevaluasi sedikitnya 3 bentuk ontologi. Yang pertama adalah realitas tunggal, yaitu hanya ada satu realitas. Apakah itu? Misalkan dengan menggunakan realitas tadi, oh realitas ternyata banyak orang menguasai atau mahir menguasai berbahasa Inggris karena faktor pembiasaan. Oh, ternyata inilah realitasnya. Artinya bahwa mahir berbahasa Inggris hanya ditentukan oleh satu realitas, yaitu pembiasaan, ya. Tapi kemudian ada bentuk ontologi yang lain, ya, atau perspektif cara pandang yang lain, yaitu bahwa realitas itu tidak tunggal, tetapi beragam atau banyak, ya. Dengan kata lain, mahir berbahasa Inggris atau mahir berbahasa asing ternyata ditentukan oleh bukan hanya faktor realitas pembiasaan, mungkin juga faktor yang lain. Misalkan, oh ternyata dia ikut pembelajaran atau kursus berbahasa Inggris, oh ternyata dia mengikuti proses pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dengan baik, atau oh ternyata dia sering keluar negeri sehingga bisa berinteraksi dan berkomunikasi dalam bahasa asing dengan baik, dan inilah yang kemudian menyebabkan orang itu mampu menguasai atau mahir berbahasa asing. Nah, artinya ini ada beragam realitas, bukan hanya realitas tunggal, yaitu realitas tadi dengan kasus kita yaitu faktor pembiasaan, bukan. Ternyata ada realitas-realitas yang lain, faktor belajar, faktor karena sering berpergian dan berinteraksi dengan penutur asli, ya. Dan kemudian karena beragam realitas yang ada, kemudian kita harus menginterpretasikan dari ragam realitas ini. Nah, bentuk ontologi yang lain yaitu ada realitas tadi, ya, ada beragam realitas, tapi bukan hanya diinterpretasikan, tapi dinegosiasikan, sehingga pemahaman kita dengan pemahaman orang lain kemudian bisa mencapai sebuah titik temu dan menciptakan realitas baru, ya. Nah, rekan-rekan mahasiswa, ontologi merupakan realitas, ya, realitas atau apakah realitas yang ada. Nah, kemudian kita diarahkan kepada sebuah terminologi yaitu epistemologi. Apakah epistemologi dengan singkat atau dengan penjelasan singkat, kata kuncinya adalah bagaimana manusia memahami realitas yang ada. Ya, tadi misalkan kita punya realitas, oh realitasnya adalah banyak orang kita mampu berbahasa asing. Kemudian ada realitasnya mampu berbahasa asing karena faktor pembiasaan. Ini kalau realitas tunggal, tapi
kalau kita melihat dalam perspektif, realitas, multiple reality, maka ada banyak faktor, bukan hanya faktor pembiasaan. Nah, proses, bagaimana memahami realitas ini, apakah realitas tunggal atau realitas, multiple reality tadi, nah inilah yang kemudian kita sebut sebagai, sebuah epistemologi, yaitu proses bagaimana manusia memahami realitas tadi, ya. Tentunya karena ini, sebuah kata kunci atau konsep kunci, dalam epistemologi bagaimana ya prosesnya, maka ini akan melahirkan sebuah aktivitas berpikir kita dalam memahami, realitas. Nah, dalam epistemologi, tentunya tadi epistemologi merupakan jabaran dari ontologi tadi, ya. Ontologi itu tadi, rekan-rekan kan, sudah paham tentang realitas, epistemologi itu bagaimana memahami realitas. Nah, pendekatannya yaitu pertama, yaitu dengan seb eee eee keyakinan kita bahwa sebenarnya realitas itu atau pengetahuan ini sebenarnya dapat diukur. Jadi ini terkait dengan, faktor-faktor, quantity atau yang bisa diukur ya, yang bisa dihitung. Terus yang kedua, realitas ini tadi karena ada beragam realitas, maka realitas ini harus diinterpretasikan berdasarkan konteks-konteks yang ada tadi. Oh, bukan hanya pembiasaan, tapi tentang misalkan tadi tentang proses pembelajaran yang baik, atau, status sosial seseorang sehingga, orang tersebut bisa, eee eee, berpergian ke luar negeri dan berinteraksi dengan penutur asing sehingga mampu, memampukan dia untuk menguasai bahasa asing. Dan yang ketiga adalah pendekatan, bahwa realitas-realitas ini merupakan, kondisi yang kita harus negosiasikan dan, interpretasikan. Dari ontologi, terus kemudian diarahkan kepada epistemologi, dua keterkaitan ini kemudian akan melahirkan sebuah paradigma atau cara pandang kita terhadap suatu hal atau sebuah realitas, ya. Cara pandang kita yang dalam, konsep, penelitian ini akan melahirkan sebuah, paradigma penelitian, yang pertama positivism, nah, yang kedua konstruktivism bahwa, realitas atau kebenaran harus diinterpretasikan, dan ketiga pragmatism atau pragmatis ya, realitas ini harus dinegosiasikan dan diinterpretasikan. Nah, rekan-rekan mahasiswa, nah, apa kaitannya dari ontologi, epistemologi, paradigma, sampai dengan metodologi? Nah, rekan-rekan, bisa lihat dalam, slide ini bahwa ontologi akan mengarah kepada epistemologi karena, ontologi, realitasnya. Apakah realitasnya? Epistemologi ini adalah bagaimana, realitas ini dipahami, yang kemudian, melahirkan sebuah cara pandang, dan cara pandang ini kemudian melahirkan sebuah, metode, ya. Jadi ini yang sebenarnya ingin saya tekankan dalam tugas, rekan-rekan dalam, website kita, di minggu ketiga. Nah, rekan-rekan mahasiswa demikianlah, simpulan saya terkait dengan, epistemologi, tentang, maaf, ontologi, epistemologi, dan, paradigma yang kemudian akan mengarahkan kita kepada metodologi. Nah, semoga, penjelasan saya dapat, rekan-rekan, mahasiswa gunakan dalam, merevisi tugas, rekan-rekan, pada website kita englisheducation.umk.ac.id. Tidak lupa saya sampaikan, referensi yang saya gunakan untuk, memberikan penjelasan atau, poin-poin penting terkait dengan, 3 dan 4, terminologi yang sebelumnya saya, telah uraikan, ya. Teman-teman bisa melihat dalam slide ini. Demikianlah penjelasan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.